Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Messenger Academy. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menemani kalian semua yang lagi nonton untuk tahu beberapa aplikasi ataupun game yang menarik dari platform Android. Nah, kita akan tahu nih, banyak sekali aplikasi ataupun game yang dapat kita temukan. Baik itu coba-coba main atau pakai di Android kita masing-masing. Mulai dari game yang genrenya arcade, sport, simulasi, RPG, hingga ke MOBA yang lagi marak-maraknya sekarang ini. Nah, namun tahukah nggak kamu bahwa ada aplikasi ataupun mainin game di Android itu juga bisa melatih dan mengembangkan diri kita loh, atau bisa disebut sebagai jembatan edukasi, yakni pakai aplikasi atau mainin game sambil belajar. Nah, untuk yang kali ini Mimin akan sampaikan adalah 5 game Android yang bikin kamu suka matematika. Jadi, kali ini Mimin akan merekomendasikan ke kamu 5 aplikasi ataupun game yang akan membuat ataupun meningkatkan kesukaanmu itu terhadap matematika. Langsung kita cek yang pertama. Nah, yang pertama ini adalah game ya. Jadi ini game yang bertipekan arcade atau petualangan, yaitu Prodigy Mad Game buatan dari Smart Teacher Inc. Kita bisa mendapatkannya secara free atau gratis dengan mengunjungi store di Android kita masing-masing. Kita bisa memainkannya secara offline dengan size-nya kurang lebih 10 MB. Sekarang Mimin akan mencoba memainkan sedikit dari game ini untuk memberikan review kepada kamu semua. Kira-kira bagaimana cara memainkannya dan hal apakah yang akan membuat kamu itu bisa menyukai matematika. Nah, ini lagi mulai gamenya ya, seperti biasa ya. Di awal-awal game tuh pasti ada yang namanya tutorial. Nah, kita di sini akan mencoba untuk mengikuti tutorialnya dari game ini. Nah, ini kita pertama kali adalah memberikan nama. Di sini Mimin akan memilih namanya secara random ya. Mimin akan memilih namanya yaitu Riley. Wah, siapa ini? Oh, ini lawannya ya ternyata. Oke, Mimin akan menggunakan skill untuk bisa mengalahkan lawannya Mimin ini ya. Nah, untuk bisa mengeluarkan skill, Mimin tuh perlu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh game ini. Nah, pertanyaannya itu berhubungan dengan matematika. Nah, Mimin harus menjawab setiap pertanyaan untuk bisa mengeluarkan skill untuk melawan monster yang Mimin lawan ini. Kalau misalnya jawabannya salah ya, ini misalnya Mimin menjawabnya coba Mimin jawab 1 gitu ya. Nah, kalau misalnya Mimin jawabnya 1, otomatis Mimin ini nggak ngeluarin skill, nggak ngeluarin skillnya Mimin, dan Mimin tuh justru diserang oleh lawannya Mimin. Nah, kalau misalnya Mimin bisa menjawab jawabannya dengan benar, Mimin bisa mengeluarkan skill dan bisa mengalahkan monsternya itu. Nah, ini Mimin menang ya. Mimin dapat apa nih kalau menang? Oh, dapat Battle Star dan Mimin naik ke level 2. Oke. Oh, dapat chest juga. Apa chest isinya? Oh, koin. Oke. Wah, seru juga ya game ini ya. Oke, coba Mimin lanjutin sedikit ya. Oke, ini Mimin sekarang ketemu 5 monster. Coba Mimin baca dulu. Oke, dari 5 monster ini Mimin bisa pilih satu monster untuk dijadiin petnya Mimin atau peliharaannya Mimin. Mimin akan pilih monster yang kelima atau yang kura-kura ini. Ya, karena menurut Mimin lucu. Oke, Mimin harus menjawab pertanyaan lagi yang berhubungan dengan matematika untuk bisa mengurangi HP atau health bar-nya si kura-kura ini agar bisa jadi petnya Mimin ya. Oke, Mimin ini masih harus menjawab pertanyaan untuk bisa mengurangi health bar dari Snowfluff. Ya, Snowfluff itu adalah nama calon petnya Mimin ya. Oke, Mimin harus seperti apa sekarang? Oke, Mimin baca. Oke, Mimin harus rescue ya. Untuk bisa mendapatkan pet itu harus merescue, dan untuk merescue pun pertanyaannya juga berhubungan dengan matematika. Ya, oke, sekarang nah ini sekarang Mimin punya pet baru, lalu ini pindah scene. Apa yang harus Mimin lakukan? Oke, tiba-tiba gempa. Mimin harus kemana sekarang? Oke, ada 5 kristal. Oke. Oh, 5 kristalnya hilang ya. Oke. Lalu bagaimana selanjutnya? Mimin baca dulu, lalu Mimin ke atas dan udah Puppet Master. Ini sepertinya lawannya Mimin ini ya. Bagaimana selanjutnya? Apakah Mimin harus oke, Mimin bertarung ya. Mimin sampai salah ngomong ini. Mimin bertarung dengan anak buahnya dan Puppet Master.
Oke, ini Mimin masih harus perlu menjawab pertanyaan ya, untuk bisa mengeluarkan skill dan mengurangi health bar dari lawannya Mimin. Oke, Mimin perlu mengalahkan 2 lawan dulu. Oke, itu Mimin melihat petnya Mimin di atas kok diem-diem aja ya. Apakah Mimin bisa memakai petnya Mimin atau petnya Mimin bisa dibuat mengeluarkan skill? Oke, coba Mimin sentuh-sentuh karakternya Mimin ya. Oke, bisa switch. Oke, apakah bisa? Oh, bisa. Mimin bisa menukarnya dengan petnya Mimin. Sekarang petnya Mimin keluarin skill ini ya, untuk mengurangi health bar dari lawannya Mimin. Ini namanya adalah Snack ya. Oke, Snack ya. Oke, untuk bisa mengeluarkan skill, untuk bisa melawan Snack ini, Mimin juga perlu menjawab pertanyaan matematika. Contohnya seperti ini ya. Ini Mimin sentuh yang skillnya petnya Mimin perlu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan matematika. Ya, dijawab dengan benar. Oh, nanggung sekali ya, ini kurang 1 health bar ya. Oke, ini Mimin masih perlu 1 kali skill lagi untuk bisa mengalahkan si Snack. Oke, sekarang Mimin menang. Nah, ini harusnya menang. Oke, menang. Mimin dapat apa kira-kira? Oke, battle start. Oh, ternyata petnya Mimin juga punya yang namanya itu ya, level ya. Oke, ini Mimin apakah perlu melawan 2 lawannya Mimin? Oh, Mimin kabur ternyata. Oke, selanjutnya apa? Oke, Mimin memilih nama ternyata nih ya, nama belakang ya, ternyata ada nama belakang ya. Mimin pilih secara random saja, secara cepat. Oke, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Oke, cerita. Oke, Mimin baca. Oh, ada world mapnya ya ternyata ya. Oke, ini jadinya Mimin reviewnya panjang lebar ya. Oke, Mimin akan ambil kesimpulan. Jadi menurut Mimin game ini seru ya, bukan karena dari battlenya saja ya, tapi dari jalan ceritanya itu yang bikin seru. Lalu selain itu kita juga bisa melatih diri kita untuk fokus pada pertanyaan. Misalnya kayak gini ya, 10 angka setelah 110, 120. Nah, kita bisa fokus untuk menjawab, karena kalau misalnya salah menjawab itu tidak mengeluarkan skill ya karakternya kita ya. Oke, Mimin akan langsung lanjut ke game atau aplikasi yang kedua. Oke, yang kedua ini masih game ya, dengan tipikal yang sama yaitu arcade. Nama gamenya adalah Toon Math, buatan dari Math Game. Bisa kita dapatkan secara free di store dari Android kita masing-masing dengan size kurang lebihnya 38 MB. Oke, sesuai dengan nama gamenya ya, pasti game ini berhubungan dengan matematika karena ada kata math-nya. Nah, untuk bisa memainkan game ini kita cukup menggerakkan kucing dari karakter kita ke atas ataupun ke bawah, ke kiri ataupun ke kanan untuk bisa mengumpulkan koin dan menghindari obstacle yang sudah disediakan oleh game ini. Nah, selain itu di game ini juga menyediakan fitur matematikanya, yaitu dengan cara menjawab pertanyaan. Nah, seperti ini, 5 tambah 3 yaitu 8 ya. Ini Mimin jawab dengan benar dan Mimin bisa mendapatkan namanya power up. Nah, ini Mimin jadi besar sekarang. Mimin bisa terobos semuanya, tapi Mimin sekarang kembali jadi kecil lagi. Nah, di game ini juga disediakan karakter lainnya. Jadi jangan khawatir, tidak hanya kucing, ada sapi, ada burung hantu dan sebagainya. Nah, bisa diperhatikan seperti berikut ini. Nah, kita lanjut di aplikasi atau game yang ketiga. Di game yang ketiga ini sekarang tipenya beda ya, yaitu tipe teka-teki. Nah, nama gamenya adalah Math Blaster buatan dari Monster Brain. Kita bisa mendapatkannya secara free di store dari Android kita masing-masing dengan size kurang lebihnya 14 MB. Game ini bisa dimainkan dengan cara melakukan operasi hitung bilangan dengan benar secara vertikal ataupun horizontal dari setiap levelnya. Misalnya 3 kali 6 18, lalu 4 tambah 8 12. Nah, lalu 1 tambah 4 5 dan sebagainya. Dan kita bisa melakukan itu di setiap levelnya, tentunya dengan pilihan yang benar. Ini misalnya contohnya Mimin ini jamnya salah ini. Nah, jadi bisa dimainkan seperti itu untuk bisa melatih kesukaan kita terhadap matematika tentunya. Oke? Kita langsung lanjut di aplikasi atau game yang keempat. Nah, sekarang yang keempat, ini adalah aplikasi ya. Aplikasi ini bertipekan edukasi dengan nama Doodle Math, buatan dari Easy Education. Bisa didapatkan tapi tidak gratis di store dari Android kita masing-masing dengan size kurang lebihnya 376 MB. Nah, tadi kan Mimin sebutin tuh kalau misalnya aplikasi ini tidak free. Loh Min, berarti harus bayar dong Min. Nah, jangan khawatir ya, karena di aplikasi ini ada trialnya. Jadi kita bisa coba dulu, kira-kira kita suka nggak sama aplikasi ini. Karena apa? Karena aplikasi ini Mimin rekomendasikan bisa meningkatkan kesukaan kita terhadap matematika.
Nah, mungkin kamu suka dan bisa nanti dilanjutkan. Tapi jangan khawatir ya, nanti Mimin akan tunjukkan caranya skip trial supaya kamu bisa menggunakan aplikasi ini. Mimin perlu isi nama dulu, nama anak. Misalnya Mimin namanya Rea Catalina ya. Lalu Mimin klik next, lalu Mimin masukkan yang bagian skip trial. Nah, yang di bagian bawah yang Mimin lingkar itu. Dan melalui skip trial ini kita bisa langsung masuk ke dalam aplikasinya. Lalu untuk melanjutkan aplikasi ini kita perlu mengisi umur dari anak terlebih dahulu. Misalnya Mimin di sini memasukkan umur anaknya adalah 5,5 tahun ya, umurnya si Rea. Nah, nanti ketika sudah memasukkan umurnya, kita langsung bisa menggunakan aplikasi ini. Dan yang menariknya adalah dalam pembelajaran matematika dalam aplikasi ini disusun dalam bentuk games. Dan setiap soal yang dijawab dengan benar, kita akan mendapatkan bintang. Bintang-bintang tersebut bisa dikumpulkan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, ini misalnya Mimin kerjakan dulu ya dengan benar ya. Oke, dengan benar. Oke, Mimin dapatkan bintang 5 karena Mimin menjawab dengan benar. Nah, bintang-bintang ini Mimin bisa kolek atau Mimin kumpulkan untuk mendapatkan yang namanya part dari robot. Nah, robotnya seperti apa? Ini Mimin akan tunjukkan robotnya ya. Jadi robotnya bisa dipilih di bagian My Page, lalu di bagian My Robot. Nah, ini Mimin baru dapat kepalanya saja. Untuk bisa mendapatkan bagian-bagian tubuh lainnya seperti tangan, kaki, badan, dan pinggul dan bagian lainnya itu bisa didapatkan dengan cara mengumpulkan bintang. Caranya seperti apa? Kita bisa memilih yang 5 a day. Artinya apa? Setiap 5 soal dalam sehari. Ya, jadi ini bisa melatih kebutuhan anak juga ya. Setiap harinya kita bisa memberikan anak sebanyak 5 soal saja. Nah, itu dan disusunnya itu fun. Sehingga anak itu bisa menikmati tentang yang namanya matematika dan bisa menyukai matematika lebih lagi. Sekarang kita masuk aplikasi atau game yang kelima. Nah, yang kelima ini sekarang game ya, dengan tipe teka-teki. Nama gamenya adalah Math Riddle and Puzzle, buatan dari Black Games. Bisa kita dapatkan secara free di store dari Android kita masing-masing. Size-nya kurang lebihnya adalah 16 MB. Nah, untuk bisa memainkan game ini, kita harus bisa memecahkan teka-teki di setiap levelnya. Dan untuk memecahkan teka-teki tersebut, kita memerlukan yang namanya logika matematika, atau bahasa kerennya itu mathematic logic gitu ya. Nah, ini kan Mimin salah nih jawabnya. Ini Mimin beneran salah, lalu Mimin perbaiki dengan jawaban yang benar. Nah, nanti di setiap levelnya akan diberikan teka-teki yang berbeda, sehingga kamu perlu memecahkan setiap teka-teki di setiap levelnya. Dan jangan khawatir, karena apa? Karena di setiap levelnya soalnya bukan semakin mudah, tapi semakin susah. Dan itu akan memicu kamu untuk mencari jalan keluar dari teka-teki tersebut. Dan tentunya juga akan memicu ketertarikanmu terhadap matematika lebih lagi. Hehe. Nah, tadi itu adalah 5 games atau aplikasi yang bisa Mimin rekomendasikan ke kamu semua. Siapa tahu nih dari games atau aplikasi ini bisa meningkatkan ketertarikanmu terhadap matematika, bisa membuat kamu lebih suka matematika. Jadi, selain bisa memainkan games atau menggunakan aplikasi, melalui 5 rekomendasi tadi juga bisa membuatmu belajar yang namanya matematika. Selain belajar juga membuat kamu suka terhadap matematika. Jadi sekian, sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan Mimin. Bye bye and see you.